Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dunia Gaib dari Padepokan Spiritual Cakra Biru dimanapun Anda berada. Jadi malam ini kami akan membuat konten, yaitu tentang bagaimana cara untuk menghidupkan orang dengan tenaga dalam, tapi juga tenaga dalam jarak jauh. Dan pernah kami membuat konten yang dahulu, yaitu menghidupkan orang itu dengan cara memegang pundaknya sebelah kiri. Tapi kalau untuk kali ini berbeda. Untuk kali ini kami menunjukkan orang dengan jarak jauh atau dengan jarak beberapa meter dari orang tersebut. Ya, jadi gini, alhamdulillah, jadi malam ini saya kedatangan murid saya yang dari Bali. Ini Mas Hendra namanya. Ini dari Bali dan baru beberapa hari yang datang ke sini. Alhamdulillah, jadi malam ini kita latihan bersama. Mudah-mudahan berhasil dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Jadi gimana Mas? Sampai yakin? Yakin? Siap? Siap. Ya, jadi pemirsa, ini memang sebetulnya ini belum sering kali dilatih, tapi insya Allah yakin bisa. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa semua. Yakin bisa? Mas Rahim yakin? Nah, seperti itu. Terus Mas Indra, kalau ada yang mau diomongkan apa? Ya, intinya latihan ini pertama kali buat saya belum pernah berlatih, saya belum pernah tahu, hanya dapat arahan dan bikin video ini langsung rekaman. Jadi memastikan tidak ada settingan. Ya, tapi insya Allah tadi kita baru mencoba sedikit, tapi ini kita langsung syuting di depan kamera ya. Jadi kita praktekkan di depan kamera intinya. Jadi pemirsa, intinya segala sesuatu itu asalkan kita berusaha dengan baik dan sesuai dengan caranya, insya Allah pasti akan berhasil. Jadi gini, biar kelihatan, Mas Hendra duduk di sini. Di situ kelihatan nggak Mas? Dari situ, dari sini. Ya. Terlalu membelakangnya apa enggak? Oh, Mas Hendra sini aja. Nanti lampunya aja digeser kan? Aman dari sini. Nah, Mas Rahim sudah ada. Ya. Tarik nafas panjang. Cuma tarik nafas panjang. Oke. Silakan yang di sini, silakan mata terpejam, terbuka bebas ya. Bebas, Mas Hendra di sini di tengah-tengah. Jadi sampai nanti mengikuti Mas Firman sama Mas Rahim kan enak. Nah, jadi nanti di antara jauh ya, sampai yang pertama diberikan Mas Firman dulu, nanti baru Mas Rahim ya. Ya, siap, mulai. Duduk. Duduk. Kunci Mas. Ya.
Jadi ini ya pemirsa, ketika menidurkan seperti ini ya, kita biarkan dulu mereka tidur dulu dengan tenang ya, sehingga jangan langsung dibangunkan, sehingga apa, agar supaya jantung juga dan napasnya itu biar stabil dulu. Nah, seperti itu caranya. Karena kalau begitu orang setelah tidur baru langsung dibangunkan, biasanya akan terasa pusing dan tidak enak di badan. Jadi kita tunggu beberapa waktu. Jadi kita coba bangunkan satu ya dari masyarakat dulu, setelah itu dari jadi dari sini aja Jadi ini pemirsa ya, ketika orang bangun tidur itu biasanya memang malas rasanya ya kan? Jadi ini biarkan tenang dulu, biar kembali pulih semangatnya. Nanti kita berlatihnya ini malam ini bergantian, jadi biar kembali pulih dulu semangatnya, karena orang bangun tidur itu biasanya malas rasanya. Sudah siap yang semangat? Yang mana ini? Mas Firman siap? Siap ya? Ya, ya. Tarik nafas dulu, ya, tarik nafas. Pindah dulu masalah. Kalau ditekan, kalau tidak tidur, nah ini caranya kalau tidak tidur ya, dihentak dengan napas dan ditekan dengan energi tenaga dalam ya, pas dikunci di pertengahan mata sasarannya. Kunci mas. Nah, sini sama rasa. Jadi kita biarkan tenang dulu, biar bisa rileks dan capeknya juga hilang, napasnya biar tenang, jantungnya juga biar stabil. Jika menghidupkan orang dan mereka ini sudah tertidur, jangan langsung dibangunkan, tidak boleh, karena biar bisa gemeteran nanti juga. Kunci aja mas, kunci sudah. Nah, nanti kalau tidak dibangunkan mereka nggak akan terbang kalau sudah terkunci.
Seperti ini pemirsa, ketika orang bangun tidur itu pasti malas rasanya. Ini malas sekali. Ya Mas Rohim, ini kan gilirannya Mas Rohim biar kembali pulih dulu semangatnya. Ya. Ini kalau sudah pulih semangatnya gantian. Jadi aman, teman sudah sana. Ya. Tarik nafas. Nah, fokus, mantap, mulai. Ya, tenang dulu. Nanti kalau sudah tenang, napasnya bisa teratur, baru dibangunkan. Biar nggak pusing nanti. Ya Mas, coba bangunkan satu persatu. Indra dulu. Ya, jadi ini tadi udah ya, udah apa bergantian semua. Sudah duduk juga. Jadi ini ya pemirsa, saya jelaskan sedikit. Ini murid-murid saya, kita berlatih di Padepokan Cakra Biru. Dan ini Mas Indra ini baru datang dari Bali, yang lain di sekitar sini. Jadi saya jelaskan, ini adalah teknik tenaga dalam atau ilmu energi tenaga dalam, yaitu untuk menidurkan orang. Tapi intinya ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dan lain-lain. Jadi tidak hanya
untuk menidurkan saja, tapi untuk pengobatan dan lain. Ya, terus ada beberapa yang perlu dipahami. Jadi kenapa harus tarik nafas sebelum ditidurkan tadi? Ini ada beberapa pengetahuan. Jadi kenapa harus tarik nafas dulu sebelum menidurkan dan ditidurkan? Karena apa? Ketika orang itu tarik nafas, nanti dada kita ini akan terasa longgar, jantung kita juga akan semakin kuat, dan napas kita akan semakin stabil, sehingga apa? Konsentrasinya akan menjadi lebih baik. Nah, di sini paling tidak seperti itu. Gitu. Sehingga ketika kita mengaplikasikan atau mempraktekkan sebuah tenaga dalam akan berhasil. Tapi ketika kita dalam kondisi konsentrasi ini tidak bagus atau tidak baik, yang pastinya ini hal seperti ini kelihatan sepele, tapi sulit juga kalau konsentrasinya tidak baik. Jadi seperti itu saja dari kami. Insya Allah nanti kami juga akan rekaman lagi untuk teknik selanjutnya, dan ini tadi adalah teknik menidurkan orang dari jarak jauh, karena yang menidurkan orang dengan cara disentuh di video kami sebelumnya sudah pernah, jadi ini berbeda tekniknya. Dan insya Allah kami nanti akan memberikan atau rekaman teknik ilmu tenaga dalam, teknik-teknik yang lain daripada teknik ini. Jadi cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngantuk. Enggak. Waktu sampean menidurkan begini tadi gimana, yang dirasakan di tangan atau di tenaga itu gimana? Ada getaran atau gelombang energi atau apa? Kalau saya sendiri waktu menidurkan, saya lebih merasakan kayak ada ketukan. Ketukan? Jadi waktu saya sebelum mengucapkan tidur gitu, jadi itu datang dengan sendiri. Jadi kayak datang tidur, udah di situ ada sebuah ketukan. Ada sebuah ketukan. Iya. Dan untuk energi sendiri sih ya kayak gimana ya, langsung setelah ketukan itu datang, energi itu bekerja dengan sendiri. Energi itu bekerja dengan sendiri. Ke orang yang kita tuju. Iya. Kalau yang lain gimana? Yang lain? Ke sini. Saya tadi getaran. Getaran. Jadi setelah begitu konsentrasi, fokus, langsung timbul getaran. Nah, setelah getaran timbul, baru dihantamkan, ditujukan ke sasaran. Siapa yang mau ditujukan tadi? Kalau Mas Rahim gimana, Mas Rahim? Sama ada getaran. Ada getaran, sama. Nah, jadi ini pemirsa, ya. Nah, inilah yang namanya sebuah latihan, dan inilah yang dinamakan pribadi masing-masing. Jadi tidak harus sama yang dirasakan, gitu. Ketika kita mengeluarkan ilmu tenaga dalam, itu ada yang merasakan sebuah gelombang, itu juga ada. Ada juga yang merasakan sebuah energi getaran. Ada juga yang merasakan melalui sebuah ketukan, atau ada juga yang melalui sebuah ucapan. Nah, inilah ilmu. Jadi segala sesuatu itu tidak harus sama, kan begitu. Jadi untuk murid-murid kami yang jauh juga, silahkan sampean praktekkan atau latih di sana. Jadi intinya seperti ini, tidak harus sama, karena perbedaan ini justru akan saling melengkapi, begitu ya. Dan harus yakin, mantap. Yang penting nomor satu itu yakin. Ketika sampean tidur tadi, ini Mas Indra, waktu sampean tidur tadi itu gimana, yang dirasakan gimana waktu tidur tadi? Waktu ditidurkan pertama itu tidak bisa ya langsung kita langsung tidur kayak orang tidur. Jadi kayak
pelan masuk dan mata ini sudah tidak bisa dibuka, lengket. Ya udah kita jatuh. Nah di saat jatuh itu ya udah kita sudah tidur tenang aja di sana. Itu nggak ingat lah. Nggak ingat. Nggak ingat. Tapi nyaman. Nyaman. Nggak, istilahnya nggak tegang atau sakit atau apa nggak? Enggak ada. Nggak ada ya, nyaman. Iya. Setelah bangun. Setelah bangun masih ngantuk juga. Iya. Nah, Mas Lim gimana? Ya, ngantuk berat. Ngantuk berat. Saya nggak bisa melek lagi. Kalau Mas Herman tadi gimana? Waktu ditidurkan tadi? Kayak apa gitu. Ngayun-ngayun, seperti jayun-ayun itu ya. Tapi tidak ada yang mimpi. Tidak ada, karena ya memang baru sebentar ya. Jadi ketika tidur itu dikunci, waktu menghidupkan orang itu dikunci, itu nanti kalau tidak dibangunkan tidak akan bangun kecuali mendengar suara azan. Kalau ada suara azan pasti akan bangun sendiri. Jadi inilah pemirsa, inilah latihan kami, dan semua ini kami lakukan yaitu untuk apa? Untuk sebuah wawasan dan pengetahuan dari kami berbagi, dan juga untuk murid-murid kami yang jauh sehingga mereka juga bisa berlatih seperti kami yang ada di Padepokan ini. Jadi intinya tetap terus berlatih, tidak ada batasan waktu dan usia atau umur bagi orang yang berlatih dan ingin bisa, bahwa kita ini harus yakin insya Allah sekali, dua kali belum bisa, 3 kali, 4 kali pasti akan bisa. Jadi seperti itu. Semoga murid-murid kami yang jauh juga semua bisa.